Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan dari sejarah Pancasila, khususnya tentang proses lahirnya Pancasila. Kita akan menjelajahi perjalanan sejarah dari BPUPK, Piagam Jakarta hingga PPKI. Mari kita mulai. Selanjutnya, perlu kita pahami terlebih dahulu latar belakangnya ya. Pada tahun 1942 hingga 1945, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Untuk mengendalikan wilayah ini, Jepang membentuk badan-badan khusus guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini bukan hanya untuk kepentingan Jepang, namun juga sebagai langkah menuju pembentukan dasar negara yang bisa menyatukan berbagai suku dan agama di Indonesia. Langkah pertama dimulai dengan BPUPK yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Badan ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPK kemudian membahas dan menyempurnakan ide ini. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dari BPUPK menyusun Piagam Jakarta. Dokumen ini berisi 5 sila Pancasila, namun dengan tambahan frasa pada sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam sambil tetap menjaga persatuan nasional. Piagam Jakarta menjadi awal bagi pembentukan negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI untuk menggantikan BPUPK. Panitia ini bertugas mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan konstitusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan perubahan penting, yakni mereka mengubah Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus frasa tentang syariat Islam. Ini dilakukan untuk mencapai konteks nasional dan mencegah perpecahan. Akhirnya, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang kita kenal hari ini. Nah, selanjutnya mari kita rangkum proses lahirnya Pancasila. Dimulai dari BPUPK yang memperkenalkan ide dasar, dilanjutkan Piagam Jakarta yang menyusunnya dengan kompromi, dan disempurnakan oleh PPKI menjadi dasar negara yang final. Pancasila lahir dari musyawarah dan kompromi untuk menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Hari ini, Pancasila tetap menjadi jiwa bangsa kita. Mari jaga persatuan dan nilai-nilai ini untuk masa depan yang lebih baik. Secara pribadi, peristiwa pengesahan Pancasila ini mengajarkan saya betapa pentingnya kompromi dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan. Di masa itu, para tokoh rela mengubah dokumen untuk menyatukan bangsa dan bukan suatu paksaan. Pelajaran ini sangat relevan bagi generasi muda seperti kita saat ini. Di era media sosial yang penuh tantangan ini, nilai persatuan Indonesia kita gunakan untuk mengingatkan perbedaan dan menghindari hoaks yang membagi. Nilai kerakyatan yang berpartisipasi aktif dalam demokrasi seperti voting atau diskusi damai, bukan saling serang. Dan keadilan sosial kita terapkan untuk ketimpangan seperti melalui pendidikan atau aksi sosial. Sebagai generasi muda, mari kita menerapkan nilai-nilai ini untuk membangun Indonesia yang lebih toleran, adil, dan bersatu, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Untuk informasi lebih lanjut, saya merujuk pada sumber seperti buku materi pokok Universitas Terbuka, buku sejarah resmi, dan arsip nasional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.
Selamat belajar dan berkontribusi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.